Bapak Suci Paus Fransiskus pada hari Minggu yang lalu, tanggal 10 Oktober 2021 telah membuka Sinode para Uskup di Roma yang akan berlangsung sampai bulan Oktober 2023. Tahapan dan proses Sinode Gereja Universal ini berangkat dari bawah, mulai dari hasil refleksi gereja lokal di semua keuskupan yang akan dirangkum di tingkat nasional dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kemudian dilanjutkan pada tingkat regional dan kontinental dalam Federasi Para Uskup se-Asia, sampai puncaknya pada sidang para uskup di Roma. Maka lama sekali. Dengan sapaan kegembalaan ini, saya mengajak seluruh umat Keuskupan Padang untuk ikut bersinode. Dari bahasa Yunani, syn berarti bersama dan hodos berarti jalan, untuk ikut berjalan bersama Yesus Kristus Tuhan kita di dunia yang serba baru pasca pandemi COVID-19. Kita hendak merasakan keprihatinan gereja sedunia bersama dengan Bapak Suci yang mengundang kita untuk aktif bersatu, berpartisipasi dan bermisi dalam menghadapi tantangan baru dalam pewartaan kerajaan Allah bagi dunia yang sedang bangkit dari keterpurukan karena situasi pandemik ini. Waktunya relatif singkat dan terbatas untuk dapat merangkum sumbangan refleksi umat keuskupan kita sampai pada bulan Februari 2022 nanti. Akan tetapi, kita tidak akan mulai sama sekali dari nol. Tema-tema yang diangkat oleh sinode ini tidak asing bagi kita, yang telah mempersiapkan rumusan hasil refleksi umat untuk musyawarah pastoral Keuskupan Padang yang tidak jadi dilaksanakan pada tanggal 18-22 November 2019 karena kepergian Bapak Uskup yang tercinta, Monsinyur Martinus Dogma Situmorang, mendahului kita semua ke rumah Bapa. Kita menyadari bahwa bagaimanapun tugas kita masih belum selesai. Kita masih perlu terus berdoa bersama, menimbang, merefleksikan, dan menindaklanjuti apa yang sudah dirumuskan sebagai hasil musyawarah pastoral itu dalam konteks yang serba baru karena situasi pandemik yang telah mengubah cara hidup umat, baik dalam menggereja maupun dalam bermasyarakat. Hasil survei yang sudah dirangkum oleh Badan Pekerja Muspas menunjukkan bahwa optimalisasi pelaksanaan dalam bidang pewartaan baru mencapai 48,9%. Dalam bidang liturgi 52,6%. Bidang pelayanan 52,4%. Bidang kesaksian 64,6% dan bidang persekutuan 51,6%. Kesadaran ini saja sudah dapat membuat kita berpikir dan mulai menimbang upaya-upaya untuk menjadi lebih baik lagi, terutama dalam kenyataan baru pasca pandemi COVID yang sempat menghentikan perayaan-perayaan liturgis bersama kita dan semua aktivitas yang terkait dengan pewartaan dan pengajaran. Karena protokol kesehatan yang ketat diberlakukan untuk menekan penularan penyakit. Para lansia dan anak-anak yang dipandang rentan terhadap penyakit sempat dibatasi kehadirannya di dalam gereja. Tentu tidak mudah untuk membayangkan bangkit kembali dalam keaktifan hidup menggereja seperti sedia kala. Akan tetapi, kita tidak mau tinggal berdiam diri saja. Dalam situasi new normal ini, kita mau tetap berjalan bersama dalam komitmen untuk tetap menjadi selalu baru, makin mandiri dan berbuah. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam semangat kebersamaan dengan seluruh gereja lokal yang menyambut baik ajakan Bapak Suci Paus Fransiskus, kita membuka sinode lokal Keuskupan Padang. Bacaan Injil pada hari-hari Minggu ini dapat membantu kita untuk mempersiapkan hati dan menjawab pertanyaan utama yang diusulkan dalam dokumen persiapan sinode,
Bagaimana aspek sinodalitas atau berjalan bersama kita dapat diwujudkan dalam gereja saat ini? Bagaimana perjalanan bersama yang sedang terjadi di berbagai tingkatan yang berbeda-beda itu memungkinkan gereja mewartakan Injil sesuai dengan misi yang dipercayakan kepadanya? Langkah-langkah apa yang diminta oleh Roh Kudus untuk kita tempuh agar berkembang sebagai gereja sinodal yang berjalan bersama? Bacaan dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45 yang tadi kita dengar dari rumusan yang panjang dibacakan pada hari Minggu biasa ke-29 ini, dan Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52 yang akan dibacakan pada hari Minggu biasa yang ke-30, minggu yang akan datang, sejatinya harus dipahami dalam kaitan satu sama lain. Barangkali jarang kita membaca dan merenungkannya secara bersama-sama dengan alasan terlalu panjang atau karena kita tidak melihat kaitannya secara langsung. Yesus sedang dalam perjalanan bersama murid-muridnya menuju ke Yeriko untuk sampai ke Yerusalem pada saat yang paling menentukan dalam hidup dan tugas perutusannya. Dalam peziarahan di dunia modern ini pula, gereja dalam hidup, gereja mereka yang mengaku sebagai murid-murid Tuhan mau berjalan bersama Yesus yang siap memberikan diri untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Benarkah demikian? Kita sadar bahwa kadangkala kenyataan tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita. Harapan dan kerinduan Yakobus dan Yohanes yang sudah lama mengikuti Yesus dalam perjalanannya, rupa-rupanya membutuhkan pemurnian. Kedua anak Zebedeus ini berani mengajukan permintaan yang mungkin hanya dipikirkan oleh orang-orang dekat pejabat. Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Anehnya, Yesus tidak memarahi mereka. Yesus memurnikan cita-cita kedua murid yang mungkin terlalu duniawi itu dengan mengingatkan mereka akan partisipasi dalam cawan penderitaan dan baptisan yang harus diterima oleh Yesus. Memang benar, kedua murid ini yang dikenal dengan nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru, menjawab dengan cara yang berani mati, "Kami dapat." Akan tetapi, mereka lupa bahwa nanti yang akan duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri pada akhir hidup Yesus adalah kedua orang penyamun itu. Murid-murid sendiri melarikan diri. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, ambisi dan kompetisi ternyata bukannya tidak ada di dalam tubuh gereja yang bertekad untuk berjalan bersama Yesus. Para murid yang lain ternyata sama saja dengan kedua anak Zebedeus ini yang berambisi di hadapan bayangan tahta kemuliaan. Mereka marah kepada kedua murid yang lancang dengan permintaan itu. Tetapi sebenarnya mereka juga sama-sama sulit memahami kata-kata Yesus. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Persekutuan dan partisipasi dalam perendahan diri anak manusia ini agar dapat ikut serta dalam perutusannya untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang, bukan sesuatu yang otomatis langsung bisa kita pahami, yang langsung dipahami ketika orang dibaptis. Komitmen untuk mengikuti Yesus diperbarui dan diperjuangkan setiap hari dengan doa dan pertobatan, dengan pemurnian dan penyangkalan diri terus-menerus. Kita tidak diselamatkan sendirian, tetapi bersama-sama dengan yang lain untuk merangkul sebanyak mungkin orang yang lain. Mereka yang merasa sudah dan puas diri cenderung mau duduk dan dilayani,
seperti kedua anak Zebedeus. Tetapi pelayan dan hamba itu tidak duduk-duduk saja, melainkan berdiri dan berjalan mengikuti Yesus, seperti si buta Bartimeus yang akan kita baca dalam kisah Injil minggu yang akan datang. Pertanyaan yang ditujukan Yesus pada Yakobus dan Yohanes sesungguhnya sama dengan pertanyaan Yesus kepada Bartimeus. Apa yang kamu kehendaki, kuperbuat bagimu. Namun, jika kedua murid yang sudah lama berjalan bersama Yesus itu justru minta duduk, si buta yang tadinya hanya bisa duduk minta-minta, ternyata malah mohon supaya dapat melihat. Karena ia mau berjalan mengikuti Yesus. Para murid yang penuh dengan ambisi itu ternyata masih harus belajar untuk mendengarkan jeritan orang buta yang semula mereka mau diamkan karena mengganggu. Mereka yang merasa diri dapat melihat jalan justru harus belajar juga dari orang yang dianggap buta dan disingkirkan. Sekali lagi, Injil menunjukkan bahwa orang miskinlah pintunya. Merekalah yang membawa kita kepada kerajaan Allah. Persekutuan kita dengan Yesus untuk dapat berpartisipasi dalam misinya, dalam sinodalitas ini, harus selalu mulai dari bawah. Dengan mendengarkan suara mereka yang mungkin tidak pernah didengar. Orang-orang yang miskin, yang tinggal di tempat yang terpencil. Itulah sebabnya tujuan dari tahap pertama perjalanan sinodal ini adalah untuk menggerakkan sebuah proses konsultasi yang luas untuk mengumpulkan kekayaan pengalaman berjalan bersama yang dihidupi dalam berbagai ekspresi, ungkapan, dan aspek yang melibatkan para gembala dan umat beriman gereja di semua tingkatan yang berbeda melalui sarana-sarana yang paling memadai seturut kenyataan masing-masing. Akhirnya, bersama-sama dengan para imam, diakon, dan semua pelayan umat, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para ibu dan bapak, suster dan bruder, adik-adik kaum muda, remaja dan anak-anak, semua yang dengan beraneka cara terlibat dalam kehidupan menggereja dan perutusannya di tengah masyarakat. Marilah kita menyambut undangan untuk berjalan bersama dengan gereja di seluruh dunia ini, dengan bekerja giat mensukseskan proses sinodal yang hari ini kita buka pada tingkat lokal. Dari komunitas-komunitas basis dan dari paroki-paroki di Keuskupan Padang ini. Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Utama yang senantiasa memimpin gerejanya akan membimbing kita sampai pada puncak kepenuhan peziarah bersama kita, supaya Allah menjadi semua di dalam semua.